Di sini saya akan menceritakan tentang pendakian pertama saya di Gunung Lawu, sekitar Oktober 2017 silam. Iya, sebelumnya saya belum pernah mendaki gunung manapun dan tidak tahu apapun soal naik ke gunung. Karena mohon maaf, awalnya saya beranggapan mendaki gunung itu hanya buang-buang duit dan capek. Meskipun rumah saya di Cirebon dekat dengan Gunung Ciremai, mungkin jaraknya sekitar 1 jam dari rumah ke Gunung Ciremai. Sampai saat ini pun saya belum pernah menginjakan kaki ke Gunung Ciremai. Suatu saat nanti mungkin akan kupijak gunung tertinggi di Jawa Barat itu. Kalau dari rumah saya, gunung itu terlihat sangat jelas. Apalagi di pagi hari, pemandangannya cukup sedap di mata. Dulu saya sempat berpikir, apa yang diinginkan para pendaki itu ya? Ngapain mereka capek-capek jalan kaki naik gunung? Apa yang mereka cari? Mungkin mereka ingin melihat kebesaran dan keindahan ciptaan Tuhan. Begitulah sekilas pikiran dangkalku. Oh iya, nama saya Mamang Ira, bekerja di perusahaan swasta Jakarta. Kebetulan, waktu itu perusahaan yang saya tempatin bangkrut karena tak ada sponsor. Waktu itu pula, saya ngekos di Klender, Jakarta Timur bersama teman. Bisa dibilang masih saudara jauh sih. Namanya Robi. Robi ini satu angkatan waktu SD, dan dia bekerja di perusahaan startup Jakarta. Dia orangnya ngocol dan humoris. Awalnya, saya biasa kalau malam suka nongkrong di warung kopi di depan kosan milik Bang Komeng. Bang Komeng ini asli Betawi, orangnya juga humoris. Bisa dibilang pendaki ulung. Dia sudah menjelajah beberapa gunung yang ada di Indonesia. Setiap kali saya ngopi di tempatnya, dia selalu cerita soal gunung. Bang, sudah berapa gunung yang sudah abang naiki? Wah, kalau gue banyak, bisa dibilang hampir semua gunung di Indonesia udah gue jelajahin. Terus gunung apa yang belum pernah dikunjungi bang? Gunung Puncak Jayawijaya yang di Papua, itu gunung tertinggi di Indonesia. Selain biayanya yang sangat mahal, cuacanya juga cukup ekstrim. Karena gunung itu diselimuti oleh salju. Kalau lu mau tahu salju di Indonesia, yaitu di Puncak Jaya. Dan setahu gue, belum ada pendaki umum dari Indonesia yang bisa mencapai puncak itu sih. Gue taunya orang TNI yang sudah mencapai puncak itu. Itu pun katanya, setelah turun dari puncak, orangnya sakit karena kecapean dan kena serangan hipo. Kalau nggak salah, awalnya ada 11 TNI yang naik ke gunung itu. 10 orang itu nggak mampu. Nah, yang berhasil cuma 1 TNI itu. Gue lupa dah namanya siapa. Hipo itu apaan bang? Hipotermia itu orang yang terkena serangan penurunan suhu tubuh akibat kedinginan yang dahsyat, dan itu bahaya, bisa meninggal kalau dibiarkan terus-menerus. Wih, serem juga ya bang. Iya, makanya kalau ada orang kena hipo harus segera diberi pertolongan. Makanya kalau di Gunung Semeru, pendaki yang tidak membawa sleeping bag nggak boleh naik. Sleeping bag apaan bang? Kantong tidur buat tidurnya para pendaki. Oh gitu ya bang. Kalau di Gunung Salak pernah nggak bang? Udah berapa kali kalau di sana mah? Cuma gue ada 3 kali nggak sampai puncak. Lah, kenapa bang? Ya, gue diingetin sih sama penunggu Salak. Maksudnya gimana bang? Abang komunikasi langsung sama tuh makhluk? Iya, habis mau gimana lagi? Daripada kenapa-napa kan, ya udah turun aja. Kan bisa lain kali ke situ lagi. Lama nggak bang ngobrolnya? Ya kadang lama, kadang sebentar. Kadang pernah juga diingetin. Warga kampung sekitar sebutnya Mbah Salak. Selesai ngobrol ngalor ngidul, saya pun pamitan ingin tidur.
dan membayar semua apa yang kumakan dan minum. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Robi yang biasa ikut nongkrong tak kunjung tiba karena dia kebagian shift malam kerjanya. "Bang, pamit ya, udah sayup-sayup nih mata." "Oh iya Mang, makasih Mang ya." "Besok kerja sih lu ya, ntar ngantuk lagi pas kerja." "Oke Bang," jawabku menimpaliknya. Bang Komeng nggak tahu kalau saya udah pengangguran lagi. Makan tidur, begitulah kegiatanku waktu itu. Sudah beberapa perusahaan yang aku lamar sesuai bidangku, tak ada juga panggilan. Sampai-sampai si Robi memanggilku dan menanyakan aktivitasku. "Mang, lagi libur kerjanya?" "Enggak, sebenarnya perusahaan lagi bangkrut, jadi nganggur." "Oh, pantes. Kenapa bangkrut?" "Sudah nggak ada sponsor yang mau nimbrung lagi. Selain itu, SDM-nya juga sedikit, jadi tak ada marketing." Singkat cerita, malam itu saya kembali ke warkopnya Bang Komeng. Seperti biasa, Bang Komeng cerita soal gunung. Lama-kelamaan, akhirnya saya seperti terhipnotis ingin muncak ke salah satu gunung. Dia pun tiba-tiba menawarkan saya dan mengajak saya ke Gunung Lawu. "Gue minggu depan ada agenda naik nih. Lu mau ikut gak naik ke Gunung Lawu?" tanya Bang Komeng. Dalam hati, kebetulan lagi nganggur nih. Mumpung tabungan saya masih cukup untuk 2 bulan ke depan. "Boleh Bang, saya penasaran banget pengen naik. Rasanya gimana naik gunung?" "Emang di mana Bang itu Bang Gunung Lawu?" "Itu tempatnya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur." "Terus gimana kerjaan lu Mang? Bisa nggak waktunya? Kalau bisa kita berangkat nih minggu depan." "Santai saya mah Bang, kapan aja bisa." "Serius lu? Ntar nyampe sana lu ketar-ketir lagi. Gue nggak mau kalau lu naik nggak tenang dan nggak fokus. Ntar gara-gara gue lu dipecat lagi." "Serius Bang, saya mah woles, kan saya atasan di perusahaan." "Oke deh, terus Robi gimana? Kira-kira mau ikut nggak?" Robi yang masuk shift siang, tiba-tiba dia nongol. Ditanyain langsung deh sama Bang Komeng. "Rob, lu mau ikut naik ke Gunung Lawu nggak?" Robi yang mau pesen minuman pun sempat tertunda. Meskipun Robi yang sudah tahu Bang Komeng selalu cerita masalah gunung, rasa terpendamnya ingin ke gunung masih dipertimbangkan. Robi juga sama, meskipun dia satu kampung dengan saya, dia belum pernah naik ke gunung. "Emang kapan berangkatnya? Terus kira-kira berapa hari di sana?" "Sabtu dah, gimana?" "Ya kira-kira paling lama 3 hari lah." "Gue lihat dulu lah Bang jadwal kantor. Nanti kalau waktunya kurang, saya izin kantor dulu, siapa tahu boleh diizinin." Sambil ngelirik ke saya. "Kalau Mamang Ira sih enak, kapan aja dia mah bisa." "Kalau kalian siap, ada temen gue satu lagi, namanya Muntari. Kebetulan Muntari juga lagi ada waktu dari kerjaannya. Dia udah lama ngajak naik mulu." Gue bilang gue sih siap aja, asalkan dananya ada. "Bang Muntari usianya berapa Bang?" "Hampir sama kayak gue, sekitar 40-an. Belum nikah juga orangnya." "Waduh, masih ada ya jomblo sejati." Saya yang lagi iseng buka Google soal Gunung Lawu. Dari penjelasannya, ada sedikit sejarah yang terselip tentang pengasingan Raja Brawijaya bersama Sabdo Palun di Gunung Lawu. Tetapi saya tidak menanyakan alasannya sama Bang Komeng. Kemudian, saya menemukan artikel yang menurut saya agak aneh. Secara mitos, di Gunung Lawu dilarang ganjil bila mau ke gunung itu. Saya pun penasaran. "Bang, di sini disebutkan gak boleh ganjil. Maksudnya gimana Bang?" "Memang mitosnya begitu,
harus genap. Kalau enggak, bisa jadi ada yang kesasar atau hilang dari rombongan. Makanya kalau Robi ikut, kita pas nih, berempat sama Muntari. Ada juga mitos di situ, nggak boleh pakai baju hijau. Lah, kenapa lagi itu? Ya, gue sih nggak tahu betul alasannya. Katanya sih penunggu di situ ada yang nggak suka sama warna hijau. Pokoknya kita turutin aja deh yang dilarang-larang. Ia pun mengatakan kalau di gunung itu tak boleh berkata sembarangan. Bila tak dijaga, kata dia bisa langsung kejadian dan bernasib naas. Bang Komeng menyarankan kita untuk mencari tahu tentang tata krama di gunung, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dia banyak memberikan wejangan soal sopan santun di gunung. Penjelasan dia membuat saya sedikit mengerti soal alam, bahwa di gunung harus menjaga dan bagaimana melestarikan gunung. Karena menjaga kelestarian di gunung sama saja menghormati ciptaan Tuhan. Pokoknya saya angkat topi deh buat Bang Komeng. Tidak ada salahnya sebelum mendaki gunung, kita mencari tahu sumber informasi yang akan kita naiki. Apalagi di era sekarang sudah canggih, banyak sumber yang kita gali. Untuk mengetahui seluk-beluk pegunungan, saya pun terus mencari informasi di berbagai sumber, terutama gunung yang akan kunaiki itu. Hari berganti siang, saya kembali ke warkop Bang Komeng karena ada sesuatu yang saya tak mengerti di Gunung Lawu. Belum sampai duduk, Bang Komeng langsung menyapaku. Lah, udah di mari aja lu Mang, udah balik kerjanya. Pertanyaan itu membuat saya agak sedikit malu, karena saya belum cerita soal nasib pekerjaanku. Sebenarnya saya udah lama nganggur Bang. Kenapa emang? Perusahaan bangkrut Bang, makanya saya pengen ikut naik gunung. Pantesan kemarin lu bilang santai aja. Ternyata. Jadi lu udah fix nih ya, tinggal Robi doang yang belum pasti. Pesen apa nih? Es apa kopi? Es kopi susu aja Bang, gerah di kosan, mana kipas rusak lagi. Kira-kira kalau di perusahaan bisa dapat izin lebih dari 1 hari nggak Mang? Kayak Robi gitu. Di perusahaan biasanya nggak bisa langsung dapat izin, karena kadang-kadang ada proses juga kalau mau izin. Bisa saja dia izin cuti. Ya intinya mah izin yang masuk logika lah biar dapat izin. Iya mudah-mudahan aja Robi dapat izin. Kenapa emang Bang? Ya enggak sih, cuma buat antisipasi aja. Perjalanan di gunung kan nggak bisa diprediksi. Gue nggak mau Robi kena skors di kantornya. Dia kan Sabtu Minggu libur tuh. Kita berangkat Sabtu siang, paling nyampe sana pagi. Bang Komeng pun menjelaskan secara rinci waktu perjalanan naik gunung dan rencana balik demi Robi agar tak menjadi masalah di kantornya. Meskipun rencana tersusun dengan matang-matang, terkadang fakta berbeda dari apa yang kita inginkan. Memang ketentuan ada di tangan Allah. Ya paling tidak planning dulu lah ya. Oh iya Bang, saya kayaknya habis dari Gunung Lawu gak bisa ikut bareng pulang ke Jakarta. Sontak saja Bang Komeng seperti kaget dengan ucapanku. Loh, kenapa? Kebetulan tanggal sekian hari Sabtu ada reuni akbar alumni saya di Kediri Bang. Memang sebelum rencana naik gunung, saya sudah memastikan bakal datang ke acara reuni akbar. Sudah lama rasanya memendam rasa kangen bersama teman-teman lama. Ya kurang lebih sudah 11 tahun tak bertemu. Oh, gue kira apaan? Nggak apa-apa, yang penting kita turunnya bareng-bareng. Jangan ada sampai yang misah dulu. Kalau pulangnya mah, lu mau kemana terserah lu itu mah. Oh iya Bang, semalam saya baca artikel soal Gunung Lawu. Katanya kalau kita mendaki terus diikutin sama burung jalak, kita bisa selamat sampai tujuan masing-masing. Memang itu mitos sih,
Kalau kita kedatangan burung jalak, itu pertanda baik. Artinya dia menerima kedatangan kita. Gue juga sering dengar kalau ada pendaki tersesat di gunung itu, terus diikutin burung jalak. Nah, burung jalak itu seperti ngasih petunjuk jalan gitu. Ada juga yang katanya kalau kita ketemu kupu-kupu, itu pertanda baik juga. Balik lagi soal burung jalak. Kata warga sekitar, burung jalak itu sebutan dari Kiai Jalak. Kiai Jalak ini patinya Raja Brawijaya yang ikut di Gunung Lawu. Ya, sejarahnya sih waktu itu, Raja Brawijaya setelah mangkat dari tahtanya, beliau mengasingkan diri di Gunung Lawu bareng anak buahnya. Gue nggak tahu betul ada berapa orang yang ikut ke Gunung Lawu. Kalau nggak salah ada 4 atau 6 orang gitu yang ikut. Dalam hati, banyak tahu juga nih Bang Komeng soal sejarah. Wah, nggak salah gue ikut naik bareng dia. Bang Komeng sebenarnya juga lagi menunggu perkembangan kabar dari Bang Muntari untuk memastikan keberangkatan dan kabar dari tempat kerjanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. HP Bang Komeng berdering. Nah, ini dia Muntari nanyain kepastian keberangkatan kita. Dia pun sibuk mengetik HP-nya dan mengabarkan kepastiannya akan ikut di hari itu. Pekerjaan sudah dia handle, bahkan semua peralatan Bang Muntari sudah siap. Muntari justru nanyain Robi kepastiannya gimana. Ya gue jawab aja lagi diusahakan. Terus kata dia rencana pendakian ini jangan sampai gagal karena dia udah handle pekerjaannya. Ya gue jawab aja kalau Robi gak bisa ikut, gue pastikan tetap naik. Terus saya gimana Bang kalau Robi gak bisa ikut? Katanya harus genap di gunung itu. Ya mau gimana lagi daripada kenapa-napa. Ya udah deh Bang, kalau dia gak bisa ikut kita berangkat bareng aja. Abang ke gunung, saya bablas ke Kediri. Bang Komeng yang mendengar jawaban saya seakan ada rasa iba bila saya tidak ikut. Ya gitu juga boleh. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, akhirnya Robi mendapatkan izin dari perusahaan. Tapi sayangnya ia hanya mendapat izin 1 hari. Syukurlah ya, daripada nggak boleh sama sekali. Jadi secara rencana, Senin malam mereka harus sudah balik lagi ke Jakarta. Kita bertiga pun berembuk soal barang-barang dan peralatan apa saja yang akan kita bawa. Sayangnya, saya dan Robi tak punya tas carrier. Maklum, belum pernah mendaki. Tapi Robi membeli sepatu gunung. Bang Komeng pun menyarankan kita untuk meminjam tas carrier, matras, dan sleeping bag sama Bang Agoy. Bang Agoy yang punya bengkel motor, lokasinya samping warkop Bang Komeng ini, juga sering naik ke gunung. Besoknya, kami membeli makanan seperlunya, karena masalah peralatan Bang Komeng yang handle. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keberangkatan kita dari Klender dimulai pukul 12 siang. Saya yang sedari pagi sudah packing-packing peralatan dan bawaan. Si Robi belum ngapa-ngapain. Padahal barang bawaannya lebih banyak dibanding saya. Karena dia bawa tas carrier dan matras. Belum juga masukin motor ke kosan. Rob, siap-siap lah. Nanti kalau Bang Muntari datang, kita tinggal berangkat. Santai aja sih, zuhur aja belum. Nggak enak lah kalau mereka sampai menunggu kita. Ini motor kita aja belum dimasukin ke kosan. Masa iya dibiarin di luar selama kita pergi? Bener kan? Bang Komeng datang ke kosan saya dan nanyain udah siap apa belum. Gimana? Kalian udah siap? Sebentar lagi Muntari nyampe. Kita naik Grab aja dari sini. Saya sih udah siap Bang. Tinggal nunggu sholat zuhur dan masukin motor doang. Tapi ini Robi belum beres-beres. Ampun dah Rob, lu ngapain aja jam segini belum ngapa-ngapain? Udah cepet sono lu mandi dulu.
Robi bukannya bergegas mandi, malah nyautin dulu. Orangnya aja belum datang, mobil Grabnya juga belum nyampe. Saut Robi sambil nyengar-nyengir ketawa. Buset dah nih bocah, ini Muntari udah mau nyampe. Setelah Bang Komeng pergi sambil nunggu mobil Grab dan temennya, azan zuhur pun terdengar. Saya yang mau berwudu sambil menunggu Robi mandi, berinisiatif masukin motor kesayanganku. Robi yang keluar dari kamar mandi terkejut karena motor saya sudah dimasukin. Dari situ dia bergegas mempersiapkan peralatan dan bawaannya. Kemudian saya sholat zuhur. Setelah Robi selesai packing, dia pun sholat dan memasukkan motornya di kosan. Dari sini Robi juga terlihat kesulitan memasukkan motor karena sempit. Belum sampai masuk, Bang Komeng datang lagi. Lah, gimana? Masih belum siap aja. Itu Muntari sama mobilnya udah datang. Dah, dia nunggu lu berdua itu. Usai motor dimasukin, semua sudah aman, kami pun masuk ke mobil Grab. Tapi kedatangan kami mendapat sambutan dari Bang Muntari tak sedap dipandang mata. Lama banget sih kalian, udah mau jam 2 nih, kata Bang Muntari. Pas saya lihat jam HP, lah iya, udah mendekati jam 2 aja. Berarti Robi packing cukup lama juga. Kami pun berangkat dari Klender menuju Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Di dalam mobil, saya dan Robi agak canggung karena perilaku kami yang membuat Bang Muntari kesal. Untuk membuyarkan suasana, saya pun memperkenalkan diri. Saya bertanya asal-usulnya dan seberapa sering dia naik gunung. Rupanya dia tak mau kalah dengan Bang Komeng. Dia juga sering naik gunung bersama Bang Komeng. Mobil sudah tiba di Terminal Pulau Gebang. Kami pun membeli tiket menuju Terminal Solo. Saya pun bertanya kepada Bang Komeng, kenapa turunnya di Solo? Kenapa nggak turun di Magetan aja, Bang? Nggak ada mobil bus yang jurusan Magetan, yang jurusan Karanganyar juga udah habis. Kalau dari Solo pemandangannya lebih bagus, ntar lu lihat deh. Apesnya, mobil yang kami pesan tak kunjung datang. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, tapi bus yang dituju belum datang juga. Kami sholat asar secara bergantian. Usai sholat, kami bercanda dan ngopi sambil menunggu bus. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih. Bus yang kami tunggu akhirnya datang juga. Semua berkemas dan masuk ke mobil bus. Saya lupa nama busnya. Cukup nyaman, ber-AC, tapi tak ada toilet. Sayang, kami tak diberi kesempatan melihat indahnya perjalanan dari Jakarta menuju Solo. Sebab selama perjalanan terlihat gelap karena malam hari. Akhirnya saya tidur selama perjalanan itu. Entah mereka tidur atau enggak. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, tiba-tiba saja saya dibangunkan oleh Bang Muntari. Saya pun terbangun. Ada apa, Bang? Hayo turun, kita sudah sampai di Terminal Tawangmangu. Kami pun turun bergantian. Setelah semua sudah turun, kami berfoto dan bercanda tawa sambil menunggu bus kecil, kalau tidak salah, jurusan Karanganyar Magetan. Mobil ini melewati Cemoro Sewu. Mobil akhirnya datang pukul 4 pagi. Kami pun menaiki bus mini itu. Selama perjalanan saya tertidur. Tiba-tiba saja saya dibangunkan sama Bang Komeng. Subhanallah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cukup lama aku melihat indahnya ciptaan Tuhan. Jam berapa, Bang? Jam 5:30. Bentar lagi kita nyampe di Cemoro Sewu. Nah, jalur ini bagus untuk pemula. Sebelum masuk, kita sarapan dulu di warung. Setelah itu, kalau ada yang mau mandi, mandi dulu dah. Gimana mau mandi, Bang? Ini aja udah dingin banget. Ada-ada aja nih, kata si Robi.
Iya nih, dingin banget. Ya itu sih kalau kalian pada mau. Barangkali pada kuat kan nahan dinginnya. Bus yang kita tumpangin pun turun di Cemoro Sewu. Sampailah kami di depan pintu masuk Gapura Cemoro Sewu. Sebelum pintu masuk itu, kami singgah di warung makan. Kami semua memesan nasi dengan lauk yang beragam. Di warung makan itu, ada yang menarik perhatian dari pandangan mataku. Iya, dia perempuan muda dan jelita. Lesung pipinya begitu manis. Pikirku ini kayaknya anaknya yang punya warung itu. Lama aku memandangnya hingga berdiri di depan dapurnya. Sampai-sampai saya dibuat kaget oleh Bang Komeng. "Woi, Mang, ngapain lu berdiri di situ? Edah." Bang Muntari berbisik sama Bang Komeng. "Dia lagi liatin anaknya Simbo yang punya warung ini, Meng." Sambil nyengir gigi ompongnya kelihatan. Tidak ketinggalan, Robi yang doyan bercanda pun meledek Bang Muntari. "Bang Muntari kalau lagi nyengir ganteng ya." "Duduk lu, Mang. Buset dah, lu niat muncak apa nyari cewek nih?" "Ya awalnya sih niat banget muncak, Bang. Berhubung ada yang sedap dipandang, menyelam sambil minum air boleh kali, Bang." "Nanti kembung perut lu kalau menyelam sambil minum air." Jah, dia nyengir lagi. "Udah ah, gimana nih? Lu mau pada mandi dulu nggak?" "Saya enggak deh, Bang. Dingin banget ini. Kalau ada air hangat mah sih oke-oke aja." "Kalian berdua gimana?" tanya Bang Komeng. "Sama, saya juga enggak," ucap Robi dan Bang Muntari ikut menimpalinya. "Oke, kalau gitu kita langsung masuk ya setelah makan." Semua mengangguk bersamaan. "Sebelum masuk, kalian beli air mineral. Masing-masing bawa 2 botol gede." Kami pun selesai makan. Belum sempat saya mengajak berkenalan dengan gadis manis itu, kami semua dimintai fotokopi KTP sama Bang Komeng. Akhirnya, kami bersiap-siap dan membeli air mineral. Setelah itu Bang Komeng simaksi. Usai simaksi, kami semua berkumpul dan di-briefing. Kali ini Bang Komeng serius memberikan perintah kepada kami. "Sebelum masuk, gue minta lu semua jaga sikap dan omongan. Ini di gunung, bukan lingkungan kalian. Kalau ada apa-apa, bilang langsung sama gue atau Muntari ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, kita berdoa. Al-Fatihah." Di sini leadernya Bang Komeng dan Bang Muntari jadi sweeper. Usai membaca doa, masuklah kami melalui pintu Gapura Cemoro Sewu. Belum jauh berjalan dari Gapura, saya melihat ada kupu-kupu yang tidak jauh sedang mengitari kami. Saya pun langsung bicara sama Bang Komeng. "Bang, kita ditemuin kupu-kupu nih, Bang." "Alhamdulillah, semoga pertanda baik." Kami terus melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, cuaca sudah semakin siang dan terik matahari mulai panas. Walaupun panas, tapi udara di pegunungan ini sangat sejuk. Sudah 1 jam perjalanan, kami berhenti beristirahat. Kami berjalan sambil menikmati indahnya alam di pegunungan. Bang Komeng membuka tas karirnya, dan kita membuat kopi serta ngerokok dulu. Saya pun membuka sebatang rokok kretek. Ya, bagiku rokok kretek lebih nikmat jika berada di pegunungan. Sedang asik-asiknya ngopi, saya kebelet pipis. Saya bingung, di mana air kencing ini akan kubuang karena gak ada toilet. Biarpun seperti anak kecil yang masih butuh bimbingan orang tua, paling tidak kita bertanya agar tidak tersesat di tengah jalan. Akhirnya saya tanya sama Bang Komeng. "Bang, pengen kencing ini di mana ya?" "Oh, bentar." Agak lama dia menengok kanan kiri. Akhirnya dia menunjukkan ke arah semak-semak. "Di situ aja tuh, lu izin dulu sambil ngomong. Paham kan?" kata Bang Komeng.
Iya bang. Saya pun berdiri sesuai tempat yang ditunjukkan Bang Komeng. Namun tiba-tiba dia melihat bayangan putih di depanku yang bentuknya seperti manusia. Tapi Bang Komeng tak menceritakan kepada kami. Dia cerita setelah turun dari gunung. Bang Komeng pun langsung bilang kepada saya, "Mang, jangan di situ, lu minggir dikit lagi." Saya pun bergeser sekitar 10 meter. Sebelum buka resleting, saya pun izin permisi dan berdoa dalam hati. Di siang bolong, lagi enak-enaknya kencing, ada suara. Saya lihat ke bawah tak ada apa-apa. Kemudian saya memandang ke atas yang penuh pohon rindang. Namun juga tak ada apapun. Akhirnya setelah selesai kencing, saya bertanya sama Bang Komeng, "Bang, tadi saya dengar ada suara." "Lah, ini kita lagi bersuara." Semua yang dengar ucapan Bang Komeng pada tertawa. "Serius ini bang? Lu lihat enggak wujudnya?" "Enggak bang." "Ya udah, insya Allah enggak apa-apa, berdoa aja. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa ke depannya." Kemudian kami melanjutkan perjalanan sampai di pos 1. Cukup lumayan juga perjalanan dari gerbang Cemorosewu ke pos 1 dengan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Di pos 1 ini kami kembali beristirahat. 5 menit kemudian jalan lagi. Di tengah perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, Robi mulai ngos-ngosan. Kulihat nafasnya mulai tak beraturan. Meskipun dia tidak merokok, Robi sebenarnya ada penyakit asma. Tapi Bang Komeng dan Bang Muntari tidak tahu kalau dia punya penyakit sesak nafas itu. "Break," ucap Robi kepada kami. "Kenapa Rob?" tanya Bang Muntari. "Istirahat dulu bang." Bang Komeng yang melihat gelagat nafasnya Robi jadi bertanya, "Kenapa Rob? Nafas lu tak beraturan begitu?" Robi yang masih mengatur nafas tak sempat menjawabnya. Akhirnya saya menjawab pertanyaan Bang Komeng. "Robi punya asma bang." "Ya udah, kita break semua. Tunggu dia normal lagi. Pelan-pelan aja Rob, gak usah dipaksakan. Kalau lu ngerasa capek atau mulai ngos-ngosan lagi, kita break lagi. Bawa santai aja." Di sini saya lihat Bang Muntari mulai sedikit ngeluh. "Punya asma, kenapa ikut sih?" keluh Bang Muntari. "Waktu di Jakarta dan selama perjalanan dari Jakarta sampai sini, dia normal kok bang. Tapi gak tahu dia tiba-tiba begini. Udah, mulai sekarang kita jalannya santai aja. Kita ganti posisi. Lu di depan sama Mama Ngira. Gue kawal Robi di belakang." "Oke, Meng." Sambil nunggu Robi normal, kami istirahat selama 10 menit. Usai normal, kami berjalan lagi. Setiap 5 menit sekali, kita sering break karena Robi ngos-ngosan lagi. Kadang saya dan Bang Muntari membakar sebatang rokok. Kami berjalan lagi. Saat perjalanan itu, kulihat Bang Muntari masih merokok sambil jalan. Kuat banget nih orang. Kalau dilihat dari badan sampai kaki, Bang Muntari seperti olahragawan. Pantesan jalannya cepet banget. "Bang, abang tiap pagi jogging ya?" "Enggak, kata siapa?" "Abang kuat banget ngerokok sambil jalan. Terus kalau jalan cepet banget lagi. Bang Muntari atlet." "Enggak lah, masa gigi kayak gue jadi atlet? Gue ini pekerja berat. Bahkan kalau lagi kerja, gue sambil ngerokok." "Emang kerjanya apaan bang?" "Gue cuma kuli bangunan." Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah kami di pos 2. Kami semua istirahat di gubuk. Baru saja kami singgah, hujan tiba-tiba mengguyur kami. Sebagian celana jeansku basah.
Saya pun merasakan lelahnya perjalanan. Saya istirahat sambil merebahkan badan dengan matras. Belum sempat saya ganti celana, entah kenapa mataku tiba-tiba sayup dan tertidur di waktu asar. Baru berjalan beberapa menit saya tertidur di pos 2. Robi mengganggu tidur pulasku. Dia ingin meminjam powerbankku. Entah kenapa ketika dibangunkan sama Robi, saya agak sedikit kesal sama dia. Mungkin maksud dia baik, agar jangan tidur di waktu asar. Enggak bagus. Melihat saya agak emosi, Bang Komeng mengalihkanku. "Mang, celana lu basah itu, ada gantinya enggak? Kalau di gunung jangan pakai jeans, nanti berat naiknya, apalagi basah kuyup begitu," kata Bang Komeng. "Ada, Bang." "Ya udah, kita masuk ke rumah warga situ. Di situ kayaknya ada yang jual makanan. Lumayan buat anget-anget di badan." Di samping gubuk pos 2, ada rumah kecil milik penduduk setempat. Rumah kecil ini kalau saya lihat atapnya bocor. Bahkan atapnya ada yang bolong melompong. Jadi kalau ada hujan dan sinar matahari, tentu masuk di dalamnya. Meski begitu, cukup nyaman dibuat istirahat untuk para pendaki. Sebab selain berteduh, si pemilik rumah itu juga menjual teh dan kopi panas. Tapi sayang, dia tidak menyediakan nasi, hanya gorengan yang dibuat. Tapi lumayanlah buat anget-anget. Ketika kami masuk, tak disangka rupanya banyak juga pendaki yang singgah di gubuk kecil itu. Kulihat apakah kami masih kebagian tempat. Ternyata kedatangan kami disambut baik sama pendaki lain. "Silakan masuk, Mas. Masih ada tempat di pojok, Mas," kata pendaki itu. Tak lama kemudian, si pemilik warung juga mempersilahkan kami untuk masuk. "Silakan masuk, Le. Ndak apa-apa, jangan sungkan-sungkan," kata pemilik warung. "Matur suwun, Pak." "Enggak apa-apa nih, Pak, kita masuk. Ada yang masih basah kuyup ini," kata Bang Komeng. "Ndak apa-apa, Le. Rumah kami kan cuma begini adanya. Toh bawahnya juga bukan keramik, cuma tanah liat aja." "Enggak apa-apa, Pak. Justru kita makasih banyak ini, Pak." "Iya, Le." Kami pun masuk. Di saat ada waktu senggang, saya ganti celana dengan celana bahan. Kemudian saya memesan kopi. Sementara yang lain pada pesen teh hangat. Iya, kami pun menikmati hidangan di dalam gubuk terpencil itu, sambil berkenalan dan mengobrol dengan pendaki lain. Kulihat Bang Muntari sedang mengobrol dengan Robi terkait asmanya. Entah kenapa ketika saya melihat Robi, rasanya saya benci. Saya pun berpikir, kok bisa begini? Apa jangan-jangan karena dia membangunkanku? Masa cuma masalah sepele itu doang saya bisa benci? Untuk menghilangkan rasa negatif itu, saya pun beralih ke tempat yang lain. Saya ikut nimbrung dengan para pendaki lain dan bercerita ngalor ngidul. Di tengah-tengah percakapan, saya melihat Robi. Lagi-lagi perasaan itu sama. Hujan deras pun turun lagi. Karena atapnya bolong, saya jadi bergeser ke kanan dan ke kiri. Cukup lama kami bercakap-cakap. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun sudahi obrolannya dan bergegas untuk merebahkan tubuh masing-masing. Seperti biasa, penyakit insomniaku mulai kambuh. Meskipun tak ada sinyal, saya bermain HP sambil mendengar rintiknya hujan. Tak sadar saya bermain HP, waktu sudah berjalan 2 jam. Tiba-tiba ada pendaki perempuan membangunkan temannya yang sedang tidur. Rupanya ada juga yang belum tidur. Si perempuan itu meminta temannya untuk mengantarkan buang air kecil. Berjalanlah mereka sambil membawa jaket ditemani oleh hujan rintik-rintik. Selang beberapa menit,
mereka kembali. Kedatangan mereka telah membangunkan satu temannya lagi. "Loh, habis dari mana kalian? Kok bajunya pada basah semua?" "Habis buang air kecil, kebelet banget. Tadi ada suara macan, pas dilihat nggak ada, terus kami langsung pergi aja." "Masa? Di mana?" "Di semak-semak sana, agak jauh dikit." "Merinding saya, Mas." Saya yang mendengar ucapan mereka, HP tak matikan, langsung tutup sarung dengan posisi meringkel. Hari pun berganti pagi. Tiba-tiba Bang Komeng hilang. Saya pun terkejut dan mencarinya. Sementara Robi dan Bang Muntari belum bangun. Ya ampun, ternyata dia lagi melihat indahnya suasana pagi di luar pos 2. Pemandangannya memang indah. Kelelahan selama perjalanan dari pintu gerbang Cemorosewu sampai pos 2 terbayarkan. Saya pun berfoto dan mengambil indahnya gambar Gunung Lawu dengan Bang Komeng. Tiba-tiba dia mengatakan persis apa yang saya dengar. Ternyata dia juga belum tidur. Tapi dia berucap bahwa warna macan itu adalah putih. Dari mana dia tahu ya? Saya tak menanyakan hal itu karena saking asiknya memandang Gunung Lawu. Usai mengambil gambar, kami kembali ke tempat semula. Robi dan Bang Muntari menanyakan keberadaan kami. Selesai menjawab pertanyaan dua orang itu, tak lama kami pun beberes untuk melanjutkan perjalanan. Dan tidak lupa pamit serta ucapan rasa terima kasih kepada pemilik gubuk kecil itu. Dalam perjalanan itu, saya dan Bang Muntari berada di posisi depan, sementara Bang Komeng dan Robi di belakang. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Anehnya, durasi waktu maghrib mereka sudah tiba di puncak Hargodumilah, padahal kondisi Robi sedang tidak memungkinkan. Belum membuat tenda, tiba-tiba hujan mendadak deras disertai angin kencang. Keduanya pun basah kuyup di atas ketinggian Gunung Lawu. Dan mereka segera mendirikan tenda. Hujan disertai angin badai. Tenda yang mereka buat sangat lama. Kedua tangan Bang Komeng bergetar kedinginan ketika akan mematok dan memasukkan tali tenda. Bang Komeng sepertinya sudah tidak sanggup mendirikan tenda itu. Untungnya Robi yang memiliki pengalaman organisasi pramuka di sekolahnya membantunya, sehingga tenda yang mereka buat menjadi sempurna. Bang Komeng menggigil kedinginan, sementara Robi langsung mengganti seluruh pakaian basahnya. Robi melihat Bang Komeng belum sempat mengganti baju basahnya karena saking tidak kuat Bang Komeng langsung menutup badannya dengan sleeping bag. Sampai akhirnya Robi ikut rebahan di dalam tenda. Robi melihat kalau Bang Komeng masih melek. Rupanya Robi juga mengkhawatirkan saya dan Bang Muntari. "Si Mamang dan Bang Muntari gimana ya Bang kondisinya? Di luar kan hujan deras banget." "Gue yakin dia baik-baik aja. Mereka berada di Boyem yang di satunya. Gue percaya sama Muntari karena dia berpengalaman kok." "Kenapa? Kok lu tiba-tiba nanyain Mamang Ira?" "Iya, tadi kan kita di Sendang Derajat nggak ketemu Bang." "Udah tenang aja. Besok kalau sampai siang mereka nggak kesini, gue yang turun nyari mereka ke Boyem. Udah tidur dulu. Simpen tenaga lu buat besok." Mereka akhirnya diam 1000 bahasa. Robi mengkhawatirkan tenda karena cuaca hujan cukup deras dan diterpa angin badai. Robi beranggapan bahwa Bang Komeng sudah mulai tidur, padahal belum. Selang beberapa menit, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti segerombolan bala tentara sedang menuju tenda mereka. Seperti prajurit tentara yang sedang baris berbaris, kurang lebih seperti itu suaranya. Robi yang mendengar suara itu mengintip lewat bolongan tenda. Tetapi anehnya ketika dilihat tak ada seorang pun yang nampak. Suara gerombolan tentara itu semakin mendekati tenda. Bang Komeng menjelaskan
Suara itu jelas terngiang di telinga. Ada suara tapakan kuda berjalan dan suara orang turun dari kuda, tapi Bang Komeng tak mengintipnya. Robi dan Bang Komeng pun mengakui suara segerombolan bala tentara itu berputar mengelilingi tenda. Mereka berputar seperti sambil menancapkan tombaknya. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Lebih aneh lagi, ketika bala tentara itu berputar mengelilingi tenda, mereka berdua tak merasakan kedinginan. Bayangkan, di atas puncak Gunung Hargodomilah dengan ketinggian 3.265 mdpl, mereka tak merasakan kedinginan, apalagi kondisi hujan deras. Sungguh tidak logis, bukan? Kejadian aneh itu, kata mereka sekitar 10 menit lamanya. Robi sangat merinding mendengar suara itu. Robi berusaha memejamkan matanya agar rasa takutnya hilang, tapi tidak bisa juga. Sedangkan saya dan Bang Muntari yang masih di Boyem masih menunggu kedatangan mereka. Meskipun malam sudah larut dan hujan deras disertai angin, kedatangan mereka sangat diharapkan. Saya berpikir ini kesalahan saya yang sudah meninggalkan mereka. Coba kalau menunggu, mungkin kejadian ini tak terjadi. Pertanyaan itu terus berputar di otakku. Tiba-tiba Bang Muntari menegur. "Kalau di gunung jangan bengong, tidur lu," kata Bang Muntari. Saya lagi kepikiran mereka, Bang. Gimana kondisinya ya? Apalagi Robi yang sedang berperang melawan asmanya. Udah, lu gak usah khawatir. Gue yakin mereka baik-baik aja. Gue percaya sama Komeng karena dia berpengalaman banget. Dia juga pernah memimpin rombongan yang mau mendaki. Di luar kan sedang hujan deras, Bang. Apa mereka kehujanan ya, Bang? Mereka bawa salinan dan sleeping bag kok. Udah, tenang aja. Besok kita nyari bareng-bareng. Loh, mana sleeping bag lu? Saya enggak bawa sleeping bag, Bang. Sleeping bag sama Robi. Ya udah, nih pakai punya gue. Gue bawa 2, tapi yang ini agak rusak. Enggak apa-apa deh, Bang, daripada enggak sama sekali. Hari pun berganti pagi. Keajaiban semalam itu membuat Robi penasaran dan bertanya-tanya kepada Bang Komeng. Bang, semalam lu denger suara kayak gerombolan prajurit nggak? Lah, lu denger juga. Gue kira gue doang yang denger. Lah, jadi abang semalam belum tidur juga? Tahu gitu mah gue bangunin lu, Bang. Semalam gue merinding banget tahu. Ah, parah lu, Bang. Para prajurit itu sepertinya ingin menolong kita agar kita nggak kedinginan. Jujur, gue semalam kedinginan. Kalau nggak ada mereka, mungkin gue kena hipo. Lu tahu sendiri kan semalam, tangan gue gemeteran sampai nggak bisa masukin tali tenda. Dan lu lihat sendiri kan, jaket masih pada basah kuyup. Semalam gue langsung pakai sleeping bag. Sekarang aja jaket gue kering. Coba lu buka baju basah lu yang di dalam tas itu. Masih basah nggak? Robi pun segera membuka baju salinan basahnya. Dan ternyata benar. Bajunya kering semua. Sepatu dan kaos kaki mereka pun kering. Di atas ketinggian pegunungan, kami sama-sama mengkhawatirkan keberadaan dan kondisi satu sama lain. Karena selain berpencar, kondisi hujan yang deras disertai angin kencang membuat perasaan kami gundah tak karuan. Ketika mereka menceritakan kejadian aneh semalam, Robi dan Bang Komeng juga berdiskusi terkait keberadaan kami. Di waktu yang sama, saya dan Bang Muntari pun bingung. Apakah kita menunggu atau menyusul keberadaan mereka yang entah tak tahu kemana. Waktu pukul 5:30, kami sudah bangun. Saya dan Bang Muntari selalu memandang ke bawah area Senang Derajat dari jauh untuk mengetahui keberadaan mereka, apakah mereka sedang menuju ke Boyem atau tidak. Bang, mereka enggak ada tanda-tanda pergerakan menuju ke sini. Gimana nih, Bang?
Kita tunggu aja sampai jam 7. Jam 7 kan udah matang tuh Mbok Iem masak nasinya. Setelah itu kita turun bareng ke Sendang Derajat. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi tanda-tanda keberadaan mereka belum juga muncul. Bang, gimana nih? Udah jam 7, belum juga nongol. Kita tunggu sampai jam 10 aja. Kalau nggak muncul juga, kita susul bareng-bareng ke bawah. Oke bang. Bang Muntaris setelah makan langsung BAB. Sementara saya masih menengok ke bawah terus. Sedangkan pendaki lain yang berjumlah 3 orang yang bermalam bersama kami ingin segera ke puncak. Sebelum ke puncak, mereka mengajak kami di rumah botol. Iya, sebuah rumah dari bahan botol air mineral semua. Mas, temennya yang 2 orang belum datang juga, tanya pendaki itu. Iya nih mas, dari tadi saya tengok-tengok belum juga kelihatan. Tapi nanti kira-kira kesini ndak mas? Kemarin mereka bilangnya sih begitu, tapi nggak tahu apa mereka juga nunggu di bawah. Oh, sambil nunggu mereka, mas sama temennya mau ke rumah botol nggak? Kita mau ke sana mas sebelum ke puncak. Rumah botol? Emang di mana? Deket kok mas, di belakang Mbok Iem sini. Boleh mas, tapi tunggu teman saya dulu ya, lagi BAB soalnya. Di benakku berkata, nih rombongan malah ganjil, tapi mereka aman-aman aja. Mungkin niat mereka bersih, makanya tadi ganggu. Positive thinking aja lah. Kami pun berangkat ke tempat tujuan. Ketika tiba di lokasi, saya takjub akan kreasinya. Hiasan dinding dan atap rumahnya dipenuhi dengan botol-botol plastik air mineral. Luar biasa, orang yang membuat rumah ini. Semua serba botol. Tak sedikit pijakan kaki dari botol beling atau kaca juga tersusun dengan rapi. Ketika saya mengucapkan salam, tak ada orang satupun yang menjawab. Rupanya rumah botol ini tak berpenghuni. Kami tak lama mampir ke rumah botol ini, karena kami berdua masih kepikiran. Barangkali mereka berdua sudah datang di Mbok Iem. Kami pun kembali ke Mbok Iem, sedangkan mereka bertiga melanjutkan perjalanannya ke puncak. Kami masih menunggu kedatangan mereka. Sambil menikmati kopi di pagi hari, kami memantau dan memandang indahnya gunung dari tempat Mbok Iem. Kita lagi-lagi berdiskusi keberadaan mereka. Kalau mereka nggak di bawah, gue yakin mereka ke puncak. Masa sih bang? Bukannya kalau mau ke puncak, lewat sini dulu. Memang sebenarnya kalau kita kelihatan, jalannya lurus dari situ. Tapi masa iya mereka nggak mau mampir? Kebangetan dong mereka. Lu bawa duit lebih nggak? Buat apa bang? Kalau mereka pulang duluan, nanti gue pinjem duit lu ya, buat ongkos. Semua duit gue sama Komeng. Iya bang, ada kok, tenang aja. Tapi saya gak bisa pulang bareng sama abang nih. Loh, kenapa? Saya bablas ke Kediri bang, ada reuni akbar. Nanti kalau beneran terjadi, nanti kita turun bareng. Saya ambil uang dulu di ATM. Karena saya nggak bawa uang cash. Oh, nggak apa-apa itu mah. Yang penting gue ada ongkos. Beneran, duit gue sama Komeng semua. Dalam benakku, pantesan dia tiba-tiba mengajak duluan ke Mbok Iem. Ternyata dia kecewa dan khawatir soal tas kecil yang ketinggalan sama Bang Komeng. Tak lama benakku mengoceh. Dia bercerita dan curhat terkait kekesalannya sama Robi secara detail. Saya juga berterus terang dengannya terkait kekesalanku dengan Robi. Perasaan negatif itu rupanya memiliki kesamaan dengan kita berempat. Percaya atau tidak, kami memiliki kecewaan yang sama. Hal ini seperti 2 lawan 2 sedang beradu satu sama lain.
Secara tidak sadar, kami seperti berlomba siapa yang terbaik. Padahal kami tidak ingin hal ini terjadi. Bagi kami yang penting adalah kami naik bersama dan turun bersama. Kami pun akhirnya kembali ke Senang Derajat. Tak lupa kami membawa botol kosong gede untuk membawa air di Senang Derajat. Kami teriak-teriak memanggil nama mereka, tapi tetap saja tak ada yang membalas teriakan kita. Ketika sampai di Senang Derajat, kami menanyakan kepada pendaki yang baru singgah. Entah kebetulan atau tidak, kami menemukan lagi rombongan 6 orang yang sama, yakni 3 Chinese dan 3 lagi Jawa Tulen. Kami pun bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab bahwa 2 temanku itu naik ke atas, tapi mereka tidak memastikan apakah di puncak atau di Mbok Yem. Sampai akhirnya kami bertanya kepada pemilik rumah yang di Senang Derajat. Naasnya beliau menjawab hal yang sama dengan pendaki rombongan 6 orang itu. Tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk naik ke puncak. Entah ada atau tidak, yang terpenting adalah berusaha terlebih dahulu. Sebelum menuju puncak, kami ke Mbok Yem lagi untuk membawa barang bawaan. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Hargodumilah. Kami memanggil nama mereka dan berteriak dengan gagahnya, tapi belum ada tanda-tanda yang membalas teriakan kami. Kami terus berusaha berteriak, dan alhamdulillah ada suara juga yang menyaut. "Diam dulu, itu kayak suara komeng," ucap Bang Muntari kepadaku. Benar saja, dia membalas teriakan kami. Rupanya mereka berada persis yang tidak jauh di bawah puncak. Sekali lagi kami berteriak dengan lantang untuk memastikan suara mereka. "Iya benar bang, itu suara Bang Komeng," jawabku menimpalinya. Kami pun dipertemukan lagi layaknya saudara yang sudah lama tak bertemu. Dari pertemuan ini, kami tidak menyalahkan satu sama lain. Lebih tepatnya, bagaimana kondisi masing-masing. "Iya, ternyata tas gue ketinggalan di pos 4. Masih nyantol gitu di pohon. Untungnya nggak ada yang ngambil. Gue lari-lari terus itu dari tempat Robi duduk sampai balik lagi." "Kagak capek lu, Meng?" "Ya capek lah, demi apa coba? Kalau gue nggak ketemu nih tas, kagak bisa pulang gue. Palingan pinjem sama Robi." Mereka pun menjelaskan alasan memutuskan untuk langsung di puncak dan menceritakan kejadian aneh pada malam itu. Tidak lupa mereka menunjukkan bukti keanehannya kepada saya dan Mang Muntari. Bagi mereka, kejadian di luar nalar itu seperti membawa berkah. Gue yakin para prajurit yang datang semalam itu sengaja diutus sama Prabu. "Oh iya, lu jadi Mang mampir ke petilasan itu?" "Gimana mau mampir bang? Orang kita aja nunggu kalian." "Ya udah, setelah gue makan, lu gue anterin ke situ biar lu puas. Kan sayang." "Muntari, lu mau ikut nggak?" "Kagak Meng, gue di sini aja nemenin Robi." "Lu pada belum makan kan?" "Saya sama Bang Muntari udah makan bang di Mbok Yem." "Oke, tungguin gue ya." "Iya bang." Waktu sudah menjelang siang, tapi matahari kembali tak terlihat teriknya. Hanya awan mendung dan angin yang terlihat dan dirasakan kami semua. Sedikit demi sedikit, sejumlah pendaki lain mulai berdatangan menuju puncak Hargodumilah. Sambil menunggu hidangan, Bang Komeng memberitahu bahwa kita turun melalui Cemoro Kandang. Alasannya, jalur itu lebih cepat dibanding lewat Candi Cetok. Dia memprediksikan sebelum maghrib kita sudah sampai di base camp. Singkat cerita, berangkatlah saya dan Bang Komeng ke pendopo petilasan Prabu Brawijaya. Kami jalan menuruni hamparan semak belukar, seperti tak pernah dilalui oleh manusia.
Hanya beberapa menit kami sampai di pendopo petilasan. Entah kenapa ketika baru menginjak di luar pendopo, rasanya seperti ada pagar yang membatasi kami berdua. Tanpa pikir panjang, saya mengucapkan salam, izin, serta doa yang kupanjatkan kepada Sang Kholik. Usai membaca doa, tiba-tiba Bang Komeng mengajakku masuk ke dalam. "Ayo masuk." "Enggak apa-apa masuk ini." "Iya, enggak apa-apa. Sudah diizinin kok." Di benakku, siapa yang izinin? Ah, bodoh amat. Yang penting masuk aja dulu. Ntar itu mah belakangan. Kami pun masuk secara perlahan, seperti melewati pintu yang terbuat dari angin. Mulailah bulu kuduk saya merinding semua. Rasa takut itu saya terpaksa lawan. Tak mau lama-lama, saya akhirnya kembali membaca apa yang sudah kuhafal, yakni tawasul dan doa. Setelah selesai, saya melihat sekeliling area dalam petilasan itu. Tak ada apa-apa, hanya dedaunan yang berserakan dari pohonnya. Saya melihat betapa mirisnya dan sangat disayangkan bila pendopo ini tak ada yang merawat. Dedaunan yang berserakan itu membuat hati saya tersentak untuk membersihkannya. Tapi sayang, tak ada satupun sapu yang terletak di sini. Akhirnya saya berinisiatif untuk membersihkan dengan kondisi tangan kosong. Saya ambil daun-daun yang bergeletak di teras itu, lalu satu persatu dikumpulkan dan diletakkan di luar teras. Saat lagi sibuk-sibuknya mengambil daun, lagi-lagi bulu kuduku merinding. Saya merasakan seperti banyak orang di dalam teras, tapi tak ada orang. Yang ada hanya Bang Komeng yang sedang bengong melihat tingkahku. Akhirnya saya setengah takut membersihkan teras dalam itu. Untuk menghilangkan ketakutan itu, saya mengalihkan perhatian dan bertanya agar dikemanakan dedaunan ini. Apakah boleh dibakar di pojok pagar tembok? Tapi Bang Komeng langsung melarangnya dan membiarkan daun-daun yang saya bersihkan diletakkan di luar teras saja. Usai membersihkan, saya kembali berdoa dan mengucapkan salam perpisahan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke puncak lagi untuk persiapan turun ke Cemoro Kandang. Baru setengah perjalanan, saya dikejutkan dengan pernyataan Bang Komeng. "Beliau tadi berterima kasih sama lu karena udah mau membersihkan tempatnya," kata Bang Komeng. Sontak saja saya kaget. "Beliau siapa, Bang?" tanyaku padanya. "Yaitu Raja Prabu Brawijaya. Itu kan beliau ada di tengah-tengah teras sambil duduk di kursi goyangnya." "Saya nggak lihat ada kursi goyang, Bang." "Tadi ada di tengah-tengah teras." "Bujuda, Bang. Kenapa ente nggak bilang dari tadi? Pantes aja, tadi saya merinding, Bang." "Lah, kalau gue kasih tahu, ntar lu kabur lagi." "Nggak segitunya kali, Bang. Gue lihat rambut beliau panjang banget. Tadi beliau juga menyampaikan, nanti ketika kita turun, kita akan dikawal sama prajuritnya, tapi nggak sampai base camp. Nih orang-orangnya ada di belakang kita." "Ah, Bang, bercanda ente nggak asik nih." "Lu kira gue bohong? Ini ada 5 orang di belakang. Nggak usah takut lah, justru kita seneng kan?" "Bukan masalah takutnya, Bang. Justru saya merasa terhormat dikawal kayak tamu kerajaan." Sambil berjalan, Bang Komeng menjelaskan kondisi trek perjalanan Cemoro Kandang. Sekali 2 kali, saya tengok ke belakang. Siapa tahu mereka menampakkan wujudnya. Karena penasaran, seperti apa sih bentuk prajurit Majapahit dulu? Katanya tinggi-tinggi. Padahal merinding juga. "Udah, nggak usah tengok-tengok ke belakang. Mereka juga risih diliatin terus." "Iya maaf, penasaran aja, Bang." Singkat cerita, sampailah kami di puncak lagi.
Tapi saya tidak menceritakan apa yang dikatakan Bang Komeng. Kemudian kami semua berbenah tenda dan bersiap-siap turun ke Cemoro Kandang. Setelah bebenah tenda, kami akhirnya memulai perjalanan turun menuju Cemoro Kandang. Jalur ini berliku-liku, berbeda jauh dari Cemoro Sewu yang banyak bebatuannya. Jalur ini seperti murni dibuat dari air yang bersumber dari pepohonan. Kami pun menuruni jalur ini dengan hati-hati ketika hujan turun. Tak ketinggalan, pohon-pohon besar terlihat jelas begitu seram. Reranting pohon tinggi diselingi dedaunan yang rindang. Hembusan angin yang terasa sejuk menembus tulang. Iya, gunung memang selalu bisa membuat dirinya menjadi bahan perhatian banyak orang karena keindahannya. Singkat cerita, kami telah sampai di pos 5 persimpangan. Seperti biasa, Robi masih berjalan ngos-ngosan, tetapi keadaan berbalik. Perjalanan kali ini kami rela menunggu dan berjalan bersama, tidak seperti menaiki dari Cemoro Sewu yang selalu berjalan duluan dan meninggalkan bila sudah terlihat di depan mata. Perjalanan menaiki gunung dari Cemoro Sewu cukup menyadarkan kami betapa pentingnya kebersamaan dan kepedulian sesama pendaki. Entah disadari atau tidak, perasaan negatif saya terhadap Robi perlahan hilang. Begitu juga dengan yang lain. Sambil berjalan, saya teringat akan percakapanku dengan Bang Komeng, yang akhirnya saya bertanya saat masih berjalan. "Bang, di belakang masih ada?" "Masih." "Oh, syukurlah." Yang lain bertanya-tanya apa maksud yang saya bertanya itu. "Masih apaan, Meng?" tanya Muntari. "Nanti gue ceritain di bawah." Perjalanan mulai dari pos ini, kami banyak diam dan fokus melihat jalur. Meski jalur ini agak mendatar, jalur ini terjal berliku-liku dan mulai bebatuan berserakan. Tidak lupa terlihat batang-batang kering seperti sisa-sisa kebakaran hutan. Suara gemuruh pun terdengar di telinga. Sampailah kami di pos 4. Kami istirahat tidak memakan waktu lama. Kami kemudian berjalan lagi. Di tengah perjalanan, saya menanyakan sama Bang Komeng lagi terkait keberadaan mereka. "Masih ada, Bang?" "Sudah enggak. Mereka tadi pamit ketika kita di pos 4. Waduh, harus siap fisik sama mental lagi nih. Begitu pikiranku. Singkat cerita, perjalanan kami sudah memakan waktu 1 jam lebih. Di jalur ini saya melihat ada bunga edelweiss yang tumbuh di lereng-lereng. Masih terlihat pula pohon-pohon kering. Di tengah perjalanan ini, kami diperlihatkan rumah tingkat yang terbuat dari bambu dan papan. Kami semua melihat rumah itu dengan sangat jelas. Tapi anehnya, warna rumah tingkat yang kami lihat berbeda-beda. "Nah, itu kita sebentar lagi di pos 3. Lu pada lihat kan rumah tingkat warna hijau itu?" kata Bang Komeng. "Iya, saya lihat rumah tingkat itu. Tapi warnanya bukan hijau, Bang. Saya lihat warnanya putih begitu kok. Hijau dari mana sih, Bang?" "Tapi lu lihat rumah itu dari papan kan?" "Iya bener, Bang. Tapi bukan hijau warnanya. Bagus bener pos itu, Bang." "Iya, gue juga baru tahu kalau ada pos sebagus itu di gunung. Selama ini gue kagak pernah lihat ada pos sebagus itu." Saat kami berbincang, di rumah tingkat itu tiba-tiba ada orang yang sedang menyapa kami dengan melambaikan tangan. Bang Komeng pun membalas lambaiannya. Orang itu setengah telanjang dan ada tas carrier warna biru yang digantung di rumah tingkat itu. Orang itu lagi-lagi melambaikan tangannya. Bang Komeng pun berteriak sambil melambaikan tangan. "Woi, itu pos 3 ya?" tanya Bang Komeng kepadanya. Tapi orang itu tak membalas teriakannya. Dia terus melambaikan tangan. "Mungkin dia kagak denger kali," ujar Bang Komeng. "Rob, ente lihat kan rumah tingkat itu?" "Iya, saya lihat rumah itu.
Tapi warnanya bukan hijau dan bukan putih. Warna-warni saya lihatnya, dan saya nggak lihat ada orang. Masa nggak ada orang? Mata ente kali yang nggak jelas, kan nggak pakai kacamata. Iya kali ya, apa jangan-jangan mata saya yang buram karena nggak pakai kacamata? Ayo kita jalan lagi, sepertinya udah deket itu pos 3, kata Bang Komeng. Kami pun berjalan lagi. Anehnya kami berjalan seperti berputar-putar di tempat itu-itu aja. Tapi rumah tingkat itu sudah tidak ada. Saya pun menandakan akar pohon besar yang keluar dari tanahnya. Saat berjalan lagi, benar saja saya melihat akar itu lagi. Loh, bener kan? Dalam benakku. Sudah lama kami berputar-putar membuat saya merasa lelah. Rupanya capek juga ya nyasar di gunung, ditambah lagi kebelet pipis. Bener-bener rasanya seperti disiksa. Saya merasakan bahwa kami sudah berjalan berputar-putar selama 3 kali. Tapi Bang Komeng malah merasakan sudah 5 kali muter-muter. Berhenti kalian semua, kata Bang Komeng. Sontak saja kami semua kaget dan kebingungan, karena tiba-tiba dia minta mendadak berhenti. Kami pun berhenti dan saya duduk sebentar. Ada apa, Meng? Tanya Bang Muntari. Berhenti dulu semua. Gue yakin banget ini, di antara kalian ada yang ucap capek atau lama sekali. Makanya kita dibuat muter-muter terus jalannya. Kita sudah berjalan muter-muter selama 5 kali nih. Saat berjalan dari rumah tingkat itu, gue udah nandain batu itu. Udah, kalian pada istighfar dah. Gue kagak nuduh siapapun. Yang jelas, di antara kalian ada yang ucap lama sekali atau capek. Udah, istighfar. Istighfar semua dan mati aja. Nampaknya dia juga merasa kesal karena dibuat muter-muter. Kami pun membaca doa dan beristighfar serta meminta perlindungan sama Sang Pencipta. Usai membaca doa, kami melanjutkan lagi berjalan. Dari perjalanan ini, di samping kanan kami ada tebing jurang dan jalurnya meliuk-liuk menyusuri lereng. Hujan pun turun, sehingga jalan terjal ini menjadi licin. Tak sedikit akar besar yang menjuntai keluar dari tanah, tapi cukup membantu dalam perjalanan kami. Kami pun sangat berhati-hati jalannya. Akhirnya kami sampai di pos bayangan. Kami istirahat sambil menikmati makanan ringan. Di pos bayangan ini, kami semua merasakan kedinginan. Ketika saya berusaha ingin mencari kayu kering, tapi dilarang oleh leader kami, karena kondisi hujan yang masih mengguyur di sekitaran pos bayangan. Di pos bayangan ini pula, kami hanya beristirahat sebentar. Sambil menunggu derasnya hujan, Bang Muntari mengeluarkan 2 buah pisang. Lah, dari mana lu dapat pisang? Tanya Bang Komeng. Tadi gue beli di Mbok Yem, cuma beli 2. Setelah hujan reda, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tak ada kejadian aneh dalam perjalanan ini. Kami terus menelusuri jalan semak belukar. Seperti biasa, jalan ini berliku dan licin karena terkena hujan. Ketika pas nyampe di jalan yang berliku, kami berhenti dan beristirahat lagi. Di peristirahatan ini, saya melihat ke samping ada tepi jurang dan penuh pepohonan rindang. Mirisnya, ketika saya melihat di sekitaran peristirahatan kami, banyak sekali sampah-sampah berceceran. Bang Komeng pun menduga bahwa ini pasti tempat beristirahat pendaki lain yang melewati Cemoro Kandang. Sambil beristirahat, saya pun berinisiatif untuk mengambil sampah-sampah itu. Wah, dapat semua nih bocah. Baru pemula udah bawa pulang sampah bekas orang. Keren lu, Mang, kata Bang Komeng. Baru kali ini saya disanjung sama laki-laki, Bang. Sebelumnya lawan jenis, Bang. Gue juga yakin lu gak pernah kan disanjung sama cewek. Usai membersihkan sisa-sisa sampah, sampah itu saya cantolin di bawah tas untuk dibawa pulang.
kami melanjutkan lagi perjalanan. Selang beberapa menit dari tempat peristirahatan sebelumnya, kami sudah sampai di pos 3. Tapi kami kaget bukan kepalang. Pos 3 yang kami lihat saat ini berbeda sangat jauh dengan apa yang kami lihat sebelumnya. Ini benar-benar di luar nalar. Pos yang kami lihat saat ini tidak bertingkat, kumuh dan kotor. Di depannya ada bekas pembakaran sampah. Bentuk dan warna pos yang kami tebak juga salah. Bentuknya yang semua dan berwarna kuning. Cukup lama kami istirahat di sini karena kejadian yang kami lihat benar-benar di luar dugaan. Terus, pos yang bagus itu di mana, Bang? Bukan cuma lu doang yang bingung. Gue juga kagak tahu itu di mana. Wah, ini benar-benar aneh. Gue yakin di pos 2 juga nggak begitu bentuknya, kata Bang Komeng. Kita semua harus banyak zikir nih, biar nggak ada hal-hal yang aneh lagi, kata Bang Muntari. Iya betul, karena udah sore juga. Lu semua zikir ya. Saya dan Robi pun mengangguk bersamaan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Jalur ini melingkar-lingkar menyusuri tebing batu yang sempit dan menyusuri lereng. Jalan ini juga bersetapak dan memakan waktu yang panjang. Sebelum sampai di pos 2, entah kenapa kaki kanan saya merasa ngilu. Tapi saya terus berjalan untuk mencapai target di pos 2. Lambat laun, kaki kananku terasa semakin ngilu dan terasa berat untuk berjalan. Brik, ucapku kepada mereka semua. Kenapa, Mang? Tanya Bang Komeng. Kaki saya ngilu banget, Bang. Berat banget jalannya. Ya udah istirahat dulu. Kaki lu dilurusin biar enak. Tidak lama kami beristirahat dan melanjutkan lagi perjalanan. Tetapi perjalanan menuju pos 2 ini, kami sering istirahat karena saya sering minta break. Akibat kaki kananku yang semakin ngilu. Saya berpikir ini karena jarang berolahraga. Di sisi lain, kondisi perjalanan ini berbalik, di mana saat menaiki dari Cemoro Sewu, Robi yang banyak break. Tapi kali ini, saya yang sering minta break, dan anehnya, saya melihat Robi sudah tidak ngos-ngosan lagi. Dia berjalan seperti orang normal pada umumnya. Menjelang petang, mungkin sudah waktunya maghrib karena azan tidak terdengar. Akhirnya kami sampai di pos 2. Sebelum sampai di pos 2, kaki kananku benar-benar sudah tidak karuan untuk berjalan. Di jalan setapak ini, akhirnya Bang Muntari mengurut kakiku. Coba buka dulu sepatu lu, barangkali ada yang bengkak, kata Bang Muntari. Iya Bang. Akhirnya saya membuka sepatuku, tapi alhamdulillah kakiku normal, tak ada yang lecet maupun berdarah. Akhirnya saya diurut sama Bang Muntari dengan minyak tawon. Belum selesai Bang Muntari mengurut kakiku, di belakang seperti ada seseorang yang sedang melihat kami. Dan tiba-tiba saya merinding tak karuan. Rasa penasaranku tak terelakkan lagi. Akhirnya saya menengok ke belakang. Dan ternyata tidak ada satupun orang di belakangku. Bang Komeng yang melihat gelagatku mengatakan, udah, kagak usah nengok ke belakang. Mulai sekarang lu semua jangan ada yang nengok ke belakang ya. Kita fokus jalan ke depan karena sudah mulai petang, kata Bang Komeng. Kami semua serempak menjawab persetujuannya. Kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat sambil membuat api unggun kecil-kecilan di pos 2 untuk menghangatkan badan. Saat saya memandang sekitar pos 2, saya merasakan seperti banyak pedagang yang sedang berjualan. Iya, seperti banyak aktivitas di pos 2 ini. Bang, ini tempat pasar apa gimana? Kayaknya seperti itu, tapi bukan pasar kayak orang jualan. Ini cuma buat pendaki yang mau beli, kata Bang Komeng. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mematikan api unggun dengan pasti. Setelah itu, sampah-sampah kami bungkus dan bawa pulang. Kami lanjut berjalan lagi. Perjalanan mulai gelap. Tentunya tak ada penerangan di pos 2 menuju pos 1.
Meski perjalanan ini memakan waktu 1 jam, tapi perjalanan ini terasa 2 jam karena kakiku masih merasa sakit yang luar biasa. Bahkan kakiku mulai terkilir akibat jalanan yang curam dengan kondisi gelap gulita. Di tengah perjalanan antara pos 2 dan pos 1 ini, saya mulai muak karena saya merasa ibarat tinggal di base camp saja. Malah kondisi kaki kananku seperti digenggam oleh penunggu lawu. Emosiku sudah mulai tak terkontrol, tapi kedua seniorku selalu menenangkanku. Bukan hanya mereka, Robi yang sudah pulih asmanya juga mensupportku dengan semangat. Bahkan dia rela memberikan senter kepalanya yang masih berfungsi untuk ditukarkan punyaku yang sudah mati. "Senter ini aja yang ente pakai, sini tukeran sama yang ente pakai," kata Robi. "Makasih ya Rob." "Iya, sama-sama." Dalam perjalanan ini pula, kami melewati jalan seperti bentuk selokan tapi tak ada airnya. Karena di atasnya licin dan saya pun jatuh terperosok. Dari sini juga saya kembali diurut kakinya oleh Bang Muntari. Sambil diurut, dia mengatakan, "Tahan, kagak usah ngeluh, tanggung, bentar lagi kita sampai." "Iya bang, maaf." "Jangan sama gue, minta maaf sono sama gunung." "Iya bang," sambil istighfar dan ucapkan maaf selama perjalanan di Gunung Lawu. Dari sini saya mulai merasakan tepo seliro, bahwa seperti inikah yang namanya membebani orang lain. Beginikah perasaan Robi ketika naik dalam kondisi asma. Saat itu juga nyaliku mulai ciut, padahal ibarat kata base camp sudah di depan mata. Tapi Robi terus menyemangatiku. Akhirnya saya tak henti-hentinya beristighfar agar emosiku bisa terkontrol. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1. Pos 1 ini seperti rumah tapi tak berpenghuni. Akhirnya kami istirahat dan memasak mie instan. Anehnya, ketika saya memasak mie, kaki kananku tak merasakan sakit. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalur ini mulai masuk perkebunan warga dengan kondisi landai dan terdapat jalan setapak. Jalur ini pula, kami mulai mencium bau belerang. Tetapi saat di tengah perjalanan menuju base camp, kakiku mulai sakit lagi. Jalan yang mestinya cepat kembali lambat lagi. Bang Muntari pun menuntunku. Sampai akhirnya tibalah kami di base camp dengan selamat kurang lebih pukul 21:30. Singkat cerita, esoknya kaki kananku normal lagi. Kami pun pulang berpencar. Mereka ke Jakarta dan saya menunggu teman alumni saya yang asli Magetan di base camp Cemoro Kandang untuk berangkat bareng ke Kediri. Sayangnya, temanku ini super sibuk karena sedang mengajar di kampus dan sedang mengurusi akreditasi kampusnya. Berangkatlah saya ke Kediri menaiki bus. Singkat cerita, ketika saya sudah beberapa hari di Kediri, saya dikejutkan dengan informasi Bang Komeng soal pertama kalinya saya buang air kecil. Dari informasi melalui WA itu, dia menyebutkan bahwa ditemukan sebuah mayat laki-laki. "Lu masih inget kagak waktu pertama kali lu kencing?" kata Bang Komeng. "Iya masih inget bang, di semak-semak itu ya." "Kenapa bang?" "Ada penemuan mayat di tempat itu." "Maksudnya saya ngencingin mayat itu bang?" "Bukan, sebelum gue nyuruh lu geser, itu tempatnya persis banget. Di situ gue lihat ada bayangan putih." "Artinya kalau saya nggak geser 10 meter, ngencingin mayat dong bang." Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.